wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la tatimmu sholihatu illa bih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kawan-kawan mahasiswa yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk mengawali sesi perkuliahan kita di mata kuliah metodologi penelitian ya. Sebelumnya kita pernah ketemu atau belum? Sudah Bapak di statistika. Mungkin saya cek dulu kehadirannya ya, karena ini hanya 1-2 orang yang menyalakan kamera ya. Saya cek dulu ada orangnya apa enggak ya. Misalnya, oke, oh ini proses menyalakan kamera ya. Baik, yang memungkinkan dinyalakan aja ya. Oke, saya cek dulu. Dian Ardiliani, ada? Halo? Udah Bapak hadir. Oke, ada Agisni. Hadir Bapak. Oke, Danu Ar-Rahman. Hadir Pak. Oke, ada Rosalinda. Hadir Bapak. Oke, ada Ririn. Hadir Bapak. Oke, satu lagi Sri Sulami. Sri Sulami ada? Hadir Bapak. Oke, baik. Baik, sepertinya sudah siap ya untuk kita mulai ya. Ini nanti tidak lama kawan-kawan, paling lama nanti 1 jam ya. Jadi kita buat efektif, sekiranya nanti kawan-kawan sudah bisa mendapat gambaran seperti apa nanti perkuliahan kita selama 1 semester ke depan ya. Jadi mata kuliah ini ya, untuk 2 kelas yang belum pernah ketemu ya, saya perkenalkan dulu ya. Saya Budi Manfaat ya. Jadi satu-satunya nama Budi di Indonesia yang bermanfaat ya. Jadi kalau kawan-kawan search di Google, dicari di Google, ketik saja nama Budi Manfaat, ternyata yang muncul cuma 1 ya, Budi Manfaat ya. Itu berarti di Indonesia ini yang namanya Budi Manfaat baru ada 1 ya. Oke, baik, itu menurut versi Google ya. Jadi kita nanti akan bertemu insya Allah ya, selama 1 semester ke depan kita akan belajar bagaimana meneliti gitu ya, bagaimana meneliti. Saya ingin cerita dulu, mungkin dimulai dari kawan-kawan pasti sudah mengenal apa yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi, betul ya? Kawan-kawan pasti hafal lah 3 dharma perguruan tinggi itu apa? Apa kawan-kawan? Tridharma perguruan tinggi itu apa? Jadi ada 3 dharma yang diemban oleh sebuah instansi perguruan tinggi, yaitu apa? Pendidikan, Pendidikan, terus penelitian sama pengabdian kepada masyarakat. penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke, baik ya. Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu yang kita kenal sebagai Tridharma perguruan tinggi ya. 3 dharma yang diemban oleh insan akademik ya, atau akademisi di perguruan tinggi. Ya dosennya, ya mahasiswanya punya atau mengemban 3 dharma itu ya. Nah, saya ingin share screen dulu kawan-kawan. Oke. Terlihat ya kawan-kawan ya. Nah, begini ya. Saya ingin mulai ceritanya dari sini ya. Jadi, daur kehidupan perguruan tinggi ya. Jadi daurnya itu seperti ini. Inilah daur kehidupan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi yang menjalankan ini ya. Jadi yang daurnya seperti ini, inilah perguruan tinggi yang hidup ya. Kalau tidak begini, maka dia tidak bisa disebut sebagai perguruan tinggi yang hidup ya. Jadi perguruan tinggi itu kan berbeda dengan sekolahan ya. Jadi ada yang membedakan antara perguruan tinggi dengan sekolahan. Jadi yang tidak ada di sekolahan ya, itu adanya di perguruan tinggi ya. Yaitu apa? Jadi ada yang itu ada di perguruan tinggi dan itu nggak ada di sekolahan. Dulu nggak ada, dharma itu nggak ada ya. Tapi di perguruan tinggi lalu itu ada, dan itulah yang membedakan dia perguruan tinggi itu dengan sekolahan ya.
Nah, kalau nggak ada ini, maka meskipun namanya itu universitas, atau mungkin namanya institut, atau namanya sekolah tinggi, ya, maka dia sebenarnya tidak layak disebut perguruan tinggi. Ya. Nah, tadi yang disebut oleh kawan-kawan, Tridharma itu kan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ada pakar yang berpendapat bahwa mestinya nyebutnya bukan pendidikan dulu. Ada yang berpendapat begitu ya. Jadi mestinya yang disebut pertama, nomor satu, itu adalah penelitian. Ya. Jadi nomor satu itu penelitian, nomor dua itu pendidikan, nomor tiga itu pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada yang berpendapat urutannya mestinya nomor satu itu riset ya, atau penelitian. Ya. Dan saya setuju dengan pendapat itu. Jadi di antara pakar yang berpendapat seperti itu adalah Prof. Maman Jauhari, mantan guru besar ITB. Ya. Jadi beliau malah berpendapat mestinya bukan tridharma, jadi bukan 3 dharma mestinya itu, tapi mestinya adalah 4 dharma atau catur dharma. Ya. Dan beliau menyebut catur dharma itu adalah penelitian, publikasi ilmiah, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah, jadi dimulainya itu dari penelitian. Jadi yang nomor satunya itu adalah penelitian. Nah, penelitian itu kan goalnya adalah nanti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Ya. Nanti di akhir sesi saya ingin nanya-nanya ke kawan-kawan ya, tentang apa yang kita bahas selama beberapa menit ini. Nanti saya konfirmasi ke paling tidak 2 orang ya, 1 laki-laki, 1 perempuan, untuk mengungkapkan kembali secara singkat dengan bahasanya sendiri tentang yang sudah kita diskusikan gitu ya, yang saya paparkan. Nah baik, jadi menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Jadi goal dari penelitian itu adalah menghasilkan atau memproduksi ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Ya. Nah, jadi dan itu nggak ada di sekolahan ya. Jadi di sekolahan itu tidak ada kewajiban untuk menghasilkan atau memproduksi ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Tapi kalau sekolah melakukan itu, bagus ya. Tetapi sekolahan tidak punya kewajiban itu, tidak punya amanah yang wajib ya dijalankan dalam rangka untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Yang ada itu adalah amanah untuk pendidikan ya. Jadi untuk menghasilkan manusia baru yang berilmu pengetahuan dan berteknologi. Jadi di sekolahan itu lebih pada pendidikan ya, pendidikan dan pengajaran. Tidak ada kewajiban untuk riset ya atau penelitian. Nah, di perguruan tinggi itu tuntutannya adalah menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Jadi ilmu pengetahuan itu atau yang disebut dengan new scientific knowledge ya, ilmu pengetahuan baru ya. Jadi riset itu ada kalanya menghasilkan ilmu pengetahuan, ada kalanya menghasilkan teknologi ya, teknologi. Jadi riset-riset yang untuk menghasilkan ilmu pengetahuan itu biasanya disebut sebagai riset dasar atau basic riset gitu ya. Jadi riset, kawan-kawan kalau bisa sambil mencatat ya. Jadi riset yang nanti menghasilkan ilmu pengetahuan baru itu biasanya disebut sebagai riset dasar atau basic riset. Nah, riset yang nanti biasanya menghasilkan teknologi ya, atau untuk problem solving ya, dengan produk teknologinya itu biasanya disebut sebagai riset terapan ya, atau penelitian terapan, atau bahasa Inggrisnya adalah applied research ya, applied research. Jadi ada penelitian yang goalnya itu nanti menghasilkan pengetahuan ya, ilmu pengetahuan. Ada riset yang nanti goalnya itu menghasilkan sebuah teknologi, menghasilkan sebuah solusi untuk problem solving ya, dan seterusnya. Nah, contohnya begini ya. Ada contoh begini. Ada sebuah penelitian yang itu bertujuan untuk menemukan ya. Jadi apakah merokok itu dapat menyebabkan kerusakan paru-paru? Misalnya begitu. Jadi sebuah riset ini bertujuan untuk meneliti apakah merokok itu dapat merusak paru-paru. Nah, riset yang seperti ini itu nanti goalnya itu akan berupa apa? Hasil penelitian itu berupa apa? Apakah berupa pengetahuan ataukah berupa teknologi?
Pengetahuan. Pengetahuan ya. Nanti goalnya itu, oh ternyata merokok itu memang berpengaruh signifikan terhadap kesehatan paru-paru. Itu pengetahuan, ya pengetahuan. Jadi itu adalah basic riset, itu adalah riset dasar yang nanti produknya itu berupa pengetahuan, ilmu pengetahuan. Tapi ada penelitian yang begini, ya. Ada sebuah penelitian yang tujuannya itu adalah untuk mengatasi ya atau mencari solusi ya atau menangani bagaimana supaya orang-orang yang kecanduan rokok itu bisa pulih ya. Jadi bagaimana model terapi yang efektif untuk para pecandu rokok, misalnya begitu. Jadi bagaimana model atau pendekatan atau alat ya yang bisa digunakan untuk menerapi orang yang kecanduan rokok. Maka nanti produknya itu berupa apa? Produk. Permen misalnya, Pak. Oke, ya. Bisa berupa model terapi atau alat ya. Dan seterusnya. Yang itu bisa dipakai nanti untuk menerapi orang yang kecanduan rokok ya. Yang harapannya nanti dengan menggunakan alat itu orang lalu pulih dari kecanduan merokok. Nah, riset yang seperti itu berarti itu adalah riset yang menghasilkan sebuah teknologi, menghasilkan atau bertujuan untuk mengatasi sebuah permasalahan. Dan ini disebut sebagai riset terapan atau applied research ya. Jadi nanti ada kalanya penelitian kita mahasiswa nanti skripsinya itu bisa penelitian dasar yang menghasilkan sebuah pengetahuan, bisa juga nanti menghasilkan sebuah solusi, produk ya, alat ya. Misalnya adalah mungkin nanti menghasilkan sebuah alat peraga untuk pembelajaran bla 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 bla. Jadi judul skripsinya itu misalnya adalah pengembangan alat peraga untuk pembelajaran mawaris, misalnya begitu. Itu adalah riset terapan ya, menghasilkan sebuah alat peraga ya. Mungkin yang lain menghasilkan misalnya media pembelajaran dan seterusnya ya. Tapi kalau risetnya misalnya adalah pengaruh bla 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 terhadap bla 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 ya, atau analisis faktor-faktor penyebab terjadinya bla bla bla. Nah, itu adalah riset dasar ya, basic riset yang nanti produknya itu ya berupa ilmu pengetahuan. Oh, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi bla 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 dan seterusnya ya. Bebas. Jadi ada kalanya nanti kita tertarik pada basic riset, ada kalanya kita tertarik untuk melakukan applied research. Nah, gitu ya. Nah, jadi penelitian itu adalah goalnya itu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Ada kata-kata baru di situ ya. Berarti kita harus bisa memastikan bahwa apa yang kita hasilkan itu memang memiliki kebaruan ya. Jadi kalau memang ternyata itu sudah ditemukan oleh peneliti sebelumnya sama kayak gitu persis dan temuan itu sudah banyak orang menemukan begitu, berarti kita nggak bisa mengklaim kita menemukan sesuatu yang baru ya. Nah, dari mana nanti kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul baru ya, atau memiliki kebaruan, sisi-sisi kebaruan. Berarti kita memang harus meninjau, melihat ya, membaca riset-riset sebelumnya ya. Jadi kalau kita tertarik meneliti di bidang A, maka kita harus baca dulu apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang sebelumnya terkait dengan bidang A ini, begitu ya, supaya nanti kita bisa mengatakan apa yang saya lakukan ini memiliki sisi kebaruan ya. Sebelumnya orang perhatiannya pada aspek A, tapi belum fokus pada aspek lainnya. Nah, yang saya lakukan ini adalah pada aspek lainnya itu. Berarti kita bisa menunjukkan sisi kebaruannya. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita membaca riset-riset sebelumnya. Kalau kita nggak membaca riset sebelumnya, kita tidak bisa mengatakan begitu ya. Nah, kalau di era sekarang untuk membaca riset-riset terdahulu, kita nggak sulit ya. Kita banyak dibantu oleh mesin-mesin pencari ya, bahkan berbasis AI untuk menelusuri riset-riset terdahulu ya dengan mudahnya ya. Baik, itu kita bahas nanti kemudian ya. Nah, temuan peneliti yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi baru itu lalu nanti harus kita publikasikan gitu ya, dipublikasikan. Jadi publikasi ilmiahnya karena publikasinya harapannya adalah
di dunia internasional, global begitu, maka harapannya ya diterbitkan di jurnal internasional gitu ya. Atau paling tidak jurnal nasional gitu ya. Jadi itu adalah tempat kita untuk mengumumkan hasil penelitian kita kepada publik ya. Jadi tidak kita simpan di terbatas di rak jurusan kita ya, tetapi kita publikasikan di atau melalui jurnal ilmiah ya. Jadi jurnal ilmiah itu adalah tempat atau media untuk mengumumkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau terbaru ya. Jadi jurnal itu pasti dia memastikan apakah ada sesuatu yang baru ya. Kalau nggak ada sesuatu yang baru, biasanya jurnal akan menolaknya. Oh, temuan seperti ini, produk seperti ini sudah banyak, sudah dipublish sebelumnya, sudah ada beberapa peneliti yang mengumumkannya. Berarti jurnal biasanya menolaknya. Ya. Nah, baik. Lalu ilmu pengetahuan dan teknologi baru itu di perguruan tinggi harus menjadi sumber belajar, gitu ya. Jadi harapannya di perguruan tinggi itu ya membicarakan atau menjadikan temuan-temuan terbaru itu menjadi salah satu sumber belajarnya ya. Karena dharma pendidikan itu kan menghasilkan manusia baru yang berilmu pengetahuan dan berteknologi gitu ya. Jadi kata-kata ini saya meniru kata-kata Prof. Maman Jawari ya. Ada dua kalimat itu. Yang pertama tadi adalah menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Dan yang kedua adalah menghasilkan manusia baru yang berilmu pengetahuan dan berteknologi, gitu ya. Dan itu ditempuh melalui pendidikan. Nah, setelah itu diperluas, ya, diterapkan, diaplikasikan, diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi baru tadi itu akan nyata, akan bermakna, akan bermanfaat kalau itu kemudian diterapkan, diaplikasikan, diintegrasikan di dalam kehidupan. Ya. Maka perguruan tinggi itu punya dharma yang berikutnya, yaitu dharma pengabdian kepada masyarakat. Kalau mahasiswa, salah satunya melalui program kuliah kerja nyata, begitu ya. Yang itu harapannya dalam menerapkan ilmu-ilmu dan teknologi yang dibicarakan, yang dihasilkan di perguruan tinggi, di kampus, itu diterapkan di masyarakat. Ya. Jadi dosen juga sama. Jadi hasil penelitiannya dosen juga kemudian diterapkan, diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga ada program pengabdian dosen ya. Jadi dosennya yang melakukan pengabdian, mahasiswanya juga melakukan pengabdian masyarakat. Nah, begitu diterapkan, begitu ilmu dan teknologi itu diterapkan di masyarakat, ya, sangat mungkin lalu nanti ternyata ada kekurangan-kekurangan. Oh, ternyata begitu diterapkan, begitu dipakai, begitu diaplikasikan, ternyata teknologi ini belum berfungsi sempurna. Ternyata masih ada aspek lain yang perlu pengembangan lebih lanjut. Ternyata pada aspek tertentu ini tidak cocok di lapangan, sehingga harus diperbaiki kembali. Tapi bagaimana cara memperbaikinya? Ya. Jadi bagaimana mengembangkannya lebih lanjut? Maka perlu riset kembali, muter lagi begitu, diteliti lagi, dikembangkan lagi, ya, diperbaiki lagi, ya, melalui program penelitian, ya. Dan begitu seterusnya, muter terus begitu ya. Jadi maka kalau seperti ini daurnya ya, terus menerus siklusnya seperti ini, maka inilah perguruan tinggi yang hidup ya. Jadi saya mengawali dengan daur ini supaya kita tahu persis bagaimana atau di mana posisi kegiatan penelitian itu berada, begitu ya. Jadi inilah siklus kehidupan perguruan tinggi. Selain memang salah satu profil yang diimpikan di jurusan Tadris Matematika, kita itu kan salah satu profilnya adalah menjadi seorang asisten peneliti, begitu ya. Sehingga kawan-kawan dibekali dengan mata kuliah metodologi penelitian. Nah, gitu ya kawan-kawan ya. Jadi hari ini saya hanya menyajikan 2 slide saja ya. Ini adalah slide yang pertama. Ternyata 30 menit ya. Oke. Nah, slide yang kedua ini kawan-kawan ya. Jadi ini slide yang terakhir. Jadi saya hanya menyajikan 2 slide. Setelah ini nanti saya meminta 2 orang ya, 1 laki-laki, 1 perempuan. Saya pilih secara acak nanti ya, yang tergabung di sini untuk mengulas kembali ya, mengulas kembali secara singkat dengan bahasanya sendiri ya, diperkaya sendiri ya, diolah sendiri bahasanya ya,
secara lebih ringkas tentang apa yang kita bicarakan ya. Nah, baik kawan-kawan. Jadi penelitian itu kalau kita baca di berbagai referensi, definisinya banyak macamnya ya. Nah, saya ingin meringkas dengan kalimat yang sederhana. Penelitian itu seni mempertemukan tiga dunia ya. Jadi kalau diringkas seperti itu ya. Ini saya mengacu pada model yang dikembangkan oleh John Keefe ya. Nanti kawan-kawan bisa telusuri. Beliau membuat ilustrasinya itu begini. Yang menurut saya ini memudahkan ya, mudah dipahami ya. Jadi penelitian itu adalah seni mempertemukan tiga dunia ya. Jadi kita nanti kalau mau melakukan penelitian pasti nggak akan keluar dari tiga dunia itu ya. Ya seputar inilah dunia-dunia yang nanti dibicarakan dalam kalau kita mau melakukan riset ya. Tiga dunia itu adalah the real world, dunia nyata. Yang kedua, the learner's mind, dunia pikiran, pikiran kita pembelajar, pikiran kita sebagai peneliti ya. Dunia yang ketiga, body of knowledge, dunia ilmu pengetahuan ya, dunia ilmu pengetahuan. Jadi dunia nyata, dunia pikiran, dan dunia pengetahuan ya. Dunia nyata itu apa? Ya realitas, fakta-fakta yang ada di sekitar kita, fakta-fakta ya, fenomena yang ada di sekitar kita, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan ya, di lingkungan kita ya, di dunia ya, yang terlihat, yang terdengar, yang terasa ya, melalui observasi, melalui bertanya, melalui pengukuran dan seterusnya. Itu dunia nyata ya. Jadi itu dunia yang pertama ya. Dunia yang kedua, dunia pikiran kita ya. Kan kita itu sebagai manusia ya punya kemampuan untuk bertanya, punya kemampuan untuk menganalisis ya, dan seterusnya ya. Begitu kita melihat realitas, maka pikiran kita bertanya gitu ya. Jadi contohnya adalah seperti yang pernah terjadi, yang pernah dilakukan oleh siapa? Newton ya, Newton. Jadi jutaan orang sudah biasa melihat apel jatuh, tapi hanya Newton yang bertanya mengapa, gitu ya. Jadi jutaan orang sudah biasa melihat apel jatuh, tapi hanya Newton yang bertanya mengapa. Ya. Jadi Newton itu ketika melihat ada apel jatuh, ya, jatuh dari tangkainya ke tanah, orang biasa melihat itu, ya jatuh aja, biasa saja. Tapi Newton bertanya, kenapa kok apel jatuh dari atas ke bawah? Kenapa dia tidak lepas dari tangkainya lalu melayang-layang atau naik ke atas ya? Kenapa dia jatuh ke bawah? Orang-orang secara umum melihat itu hal yang sangat biasa, tidak ada sesuatu yang aneh, nggak ada sesuatu yang menarik. Tapi Newton bertanya, ya, pikiran Newton bertanya, learner's mind, dia adalah pembelajar ya, dia adalah orang yang kritis ya. Pikiran dia melihat itu lalu bertanya, ya, kenapa kok bisa begitu? Ya, lalu dari pikirannya itu lalu dia kemudian melakukan eksperimen ya, ada benda ya dijatuhkan ya, terus bendanya dibuat lebih tinggi lagi lalu dijatuhkan ya, dan seterusnya. Intinya dia lalu mencatat hasil percobaannya itu, dipelajari, dianalisis, bla 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 dan seterusnya. Akhirnya lalu beliau menemukan sebuah hukum, sebuah formula yang hari ini kita kenal sebagai hukum gravitasi. Begitu kan ya? Jadi itu kan bermula dari pikiran dia yang sederhana, pertanyaan dia melihat apel. Apel yang dia lihat itu hanya sebagai pintu masuknya. Tapi pertanyaan penelitian yang dia ajukan bukan apel ya, tapi adalah benda. Karena apel itu kan hanya salah satu contohnya. Yang lalu dia jawab adalah kenapa secara umum benda jatuh dari atas ke bawah ya. Bukan apel. Jadi jawaban dia, temuan dia bukan hanya berlaku untuk apel, tapi berlaku untuk semua benda. Nah, begitu ya. Jadi itu dunia yang kedua, dunia pikiran. Jadi pikiran kita ya punya kemampuan untuk bertanya, menganalisis ya.
mensintesis, mengevaluasi, dan seterusnya. Itu dunia yang kedua. Dunianya peneliti, ya. Kita peneliti yang bisa bisa bertanya dan seterusnya. Nah, dunia yang ketiga adalah dunia pengetahuan yang sudah ada, ya. Yang ada di buku, yang ada di jurnal, yang ada di kitab suci, yang ada di undang-undang, dan seterusnya, ya. Jadi begitu kita melihat realitas, lalu kita lihat, atau mungkin pikiran kita bertanya, ya, tapi jangan-jangan pertanyaan saya ini sudah ada jawabannya, ya. Jangan-jangan sudah ada pengetahuan sebelumnya tentang itu. Maka kita nggak boleh buru-buru, asal kita ingin tahu, lalu itulah yang kita teliti. Tapi kita cek dulu, jangan-jangan sudah ada pengetahuan sebelumnya tentang itu. Jangan-jangan itu sudah ada di buku-buku atau di jurnal. Lalu kita baca referensi, membaca ilmu pengetahuan. Oh, ternyata sudah ada, misalnya. Ternyata itu sudah dijelaskan. Ternyata fenomena itu sudah ada pengetahuannya, ya, pengetahuan ilmiahnya sudah ada. Apakah itu lalu artinya tertutup kita untuk melanjutkan meneliti terkait itu? Tidak, ya. Jangan-jangan masih ada aspek lain yang belum ditemukan, ya. Jangan-jangan pengetahuan tentang A itu hanya pada aspek tertentu, tapi aspek lainnya ternyata belum. Berarti kita nanti mengambil posisi pada pengetahuan yang belum ada itu, ya. Sehingga pertanyaan adalah, apakah masih ada hal lain yang belum diketahui dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya itu? Kalau iya, maka kita ngambil posisi pada aspek lain itu. Nah, gitu ya. Itu nanti kita bicarakan di pertemuan yang setelahnya, ya. Jadi yang jelas tiga hal ini berkaitan, ya. Jadi kita lihat fakta, kita cek pengetahuan sebelumnya, pikiran kita bertanya, dan seterusnya. Jadi maka nanti ketika nulis latar belakang, nulis pembahasan, ya, nulis simpulan, itu pasti nggak lepas dari tiga dunia ini, ya. Jadi nanti fakta-fakta di lapangan kita analisis, ya, kita olah, lalu kita cocokkan, kita sinkronkan, kita gesekkan dengan pengetahuan sebelumnya atau temuan sebelumnya, lalu kita analisis, lalu kita simpulkan, ya, dan seterusnya. Jadi nanti kerangka tiga dimensi ini, tiga dunia ini, nanti kita pakai saat menulis latar belakang sampai saat kita menulis temuan hasil penelitian, kesimpulan hasil penelitian, ya, dan seterusnya. Nah, karena penelitian itu adalah terkait tiga dunia ini, maka pasti nanti ketika kita mau meneliti, kita harus banyak jalan-jalan, banyak baca-baca, banyak merenung, gitu ya. Banyak jalan-jalan itu untuk mengamati, mendengarkan, ya, mengukur tentang fakta-fakta yang ada di lapangan itu, di dunia nyata itu. Banyak baca-baca itu karena kita harus mengecek temuan-temuan sebelumnya, teori dan konsep yang berkaitan dengan itu, ya. Jadi kita harus baca-baca. Banyak merenung kita nanti karena memang setelah melihat fakta-fakta, kita perlu bertanya, kita perlu menganalisis, kita perlu mengevaluasi, dan seterusnya. Maka aktivitas penelitian itu yang meliputi jalan-jalan, baca-baca, dan merenung. Inilah model, ya, yang kira-kira menggambarkan seperti apa sih nanti aktivitas penelitian kita itu, ya. Nah, mata kuliah ini nanti modelnya seperti apa perkuliahannya, ya, hampir sama dengan tahun kemarin, yaitu nanti kita akan banyak berdiskusi, ya. Artinya setiap sesi saya akan sering meminta kawan-kawan untuk mengungkapkan sudah menemukan masalah apa, ya, bagaimana rumusan pertanyaannya, dan seterusnya. Ya, jadi nanti saya akan banyak atau sering mendengarkan progres dari kawan-kawan. Karena nanti proyeknya, tugasnya, itu sudah langsung mengacu pada rencana skripsinya masing-masing, ya, kawan-kawan, ya. Jadi nanti UTS-nya itu berupa menulis proposal. UAS-nya berupa seminar proposal. Seminar proposal itu berarti mempresentasikan proposalnya selama 7-10 menit, lalu diakhiri dengan sesi tanya jawab. Jadi setiap orang nanti seperti itu di akhir semester, ya. Nah, menulis proposalnya itu dimulai dari pertemuan awal-awal itu sudah dimulai, ya. Template nanti minggu depan sudah saya bagikan, sudah mulai dicicil, dan nyicilnya bertahap. Di minggu pertama nanti kita baru bicara pernyataan masalah, ya, dan seterusnya.
nanti mengisinya itu bertahap begitu ya, sampai akhir semester itu lengkap ya, dan lalu siap dipresentasikan ya. Jadi nanti ada template-nya untuk menulis proposal penelitian, dan itu langsung sesuai dengan rencana skripsinya masing-masing ya. Jadi nanti gambarannya seperti itu kawan-kawan ya. Adapun bahan-bahan kuliah nanti saya share melalui PJ-nya secara bertahap ya. Ada bahan berupa video, ada bahan berupa PowerPoint, ada bahan berupa buku, dan seterusnya ya. Nah, seperti itu kawan-kawan gambarannya ya. Mungkin saya ingin mendengarkan dua orang ya. Tadi ada 2 slide. Mungkin orang pertama menceritakan slide yang pertama dengan bahasanya sendiri, bebas ya, diringkas saja, tapi kira-kira menggambarkan poinnya gitu ya. Orang kedua silakan nanti menceritakan slide yang kedua tadi itu ya, bebas dengan bahasanya sendiri, diringkas, dikembangkan, silakan ya. Saya acak ya kawan-kawan ya, saya acak-acak, terutama yang nggak menyalakan kamera ya. Oke, saya ambil dari yang tidak menyalakan kamera saja. Langsung dinyalakan ya semuanya. Oke, kuliahnya serem pokoknya ya. Kuliahnya akan saya buat serem. Ya. Oke, kalau lagi proses silakan ya, boleh dinyalakan. Nanti kalau sudah nyalakan kamera semua, saya ambil dari yang menyalakan kamera ya. Gitu ya kan kawan ya. Tenang aja ya. Oke, saya ambil cara acak aja. Silakan yang pertama. Nur Wiyandari. Boleh Nur Wiyandari? Bebas ya. Singkat ya atau ringkas dengan bahasanya sendiri sesuai dengan pemahamannya ya. Dikembangkan bebas ya. Yang slide pertama aja, Pak. Ya, yang pertama aja ya. Yang pertama aja. Silakan Nur Wiyandari. Ya, jadi yang di slide pertama itu membahas mengenai daur kehidupan yang di perguruan tinggi. Dia di perguruan tinggi itu memiliki 3 siklus utama yang kata bapaknya saling berkaitan. Yang tadi yang pertama itu kan ada penelitian. Kalau penelitian itu berarti menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Terus ada publikasi ilmiah. Biasanya hasil penelitian itu disebar luas kepada masyarakat atau biasanya dipublikasikan lewat jurnal-jurnal ilmiah. Nah, terus yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Ada 4 nih. Pendidikan. Yang pendidikan itu mencetak manusia yang berilmu, pengetahuan, dan berteknologi. Artinya kalau misalkan udah penelitian, berarti kita menghasilkan atau mengetahui ilmu baru dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Terakhir, pengabdian kepada masyarakat. Biasanya kalau misalkan di kita itu kan ada KKN. Jadi dia mengintegrasikan keilmuan yang kita dapatkan dalam kehidupan yang nyata. Semua elemen itu berjalan berkesinambungan yang menunjukkan bahwa suatu perguruan tinggi itu hidup artinya. Begitu Bapak, cukup. Oke ya. Ada tambahan lagi? Mungkin dengan kata-kata yang membingkai keseluruhannya itu? Nur Wiyandari? Mungkin yang dapat disimpulkan dari Nur sih Pak, dari semua elemen itu bertujuan untuk menghasilkan manusia baru dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Udah. Oke, tadi kan judulnya itu Daur Kehidupan Perguruan Tinggi ya. Apa maksudnya? Siklus yang ada di perguruan tinggi itu harus ada 4 elemen itu Pak. Kalau enggak? Kalau enggak, perguruan tingginya berarti enggak hidup. Oke, bagus ya. Nah, begitu ya. Nah, oke, good ya, Nur Wiyandari ya. Oke, baik, makasih ya, Nur Wiyandari. Terima kasih, Bapak. Yang kedua, laki-laki aja ya. Slide yang kedua ya. Silakan Firman Permana. Slide yang kedua ya. Halo, Firman. Iya Pak, hadir Pak. Ya, silakan. Slide yang kedua itu kan menjelaskan penelitian itu apa? Kalau nggak salah seni mempertemukan 3 dunia. Yang pertama itu kan the real world, itu kan masalah dan fenomena yang ada di sekitar.
Terus itu kita perlu mengamati atau mendengarkan. Karena kan real world kan apa dunia nyata ya Pak, kayak apa untuk mengamati tuh. Hmm. Nah, yang kedua tuh kan pembelajaran apa gitu ya? Ya untuk apa analisis sama kreativitas tadi apa nangkepnya tuh. Ya, intinya untuk menganalisis lah perlu. Nah, terusnya tuh yang satunya lagi body of knowledge lah ya. Jadi itu konsep sama teori itu juga apa perlu literatur apa untuk pengetahuan gitu sih Pak. Oke. Tadi kalau yang terkait contoh tentang Newton gimana tuh? Contoh tentang apa Pak? Newton. Newton itu apa pengamatan Pak dari luar bagaimana si apel itu jatuh tetapi hanya Newton saja yang mempertanyakan mengapa bisa jatuhnya ke bawah, mengapa hanya apelnya saja tetapi tidak sama ranting-rantingnya, seperti itu. Kaitan dengan 3 dunia tadi itu. Kaitan dengan 3 dunia tuh mungkin ya sebenarnya yang tadi Bapak bilang kan Newton tuh mengapa kaitan dengan Newton mungkin langsung ke ini ya teori gravitasi Pak. Real world sudah ada pengamatan Newtonnya itu apel. Pertanyaannya kan mengapa bisa Apel jatuh? jatuh dari atas ke bawah itu dunia realitas ya. Realitas apel jatuh ya. Jadi fakta Ya. tentang benda jatuh ya. Ya. Terus Ya Pak. pikiran Newton kan lalu bertanya kan? Lalu bertanya. Apa pertanyaan Newton? Tanya mengapa apel itu bisa jatuhnya ke bawah tetapi tidak ke atas gitu. Oke, itu dunia Ya. apa itu? Dunia apa itu? Dunia Tadi kan dunia yang pertama tadi kan the real world, dunia nyata ya. Terus yang kedua dunia pikiran manusia. Jadi ketika Newton lalu bertanya itu dunia apa? Dunia learner's mind. Oke, mind, iya. Terus ketika tadi Newton bereksperimen, pasti Newton juga membaca teori-teori atau hukum-hukum sebelumnya, begitu ya? Dia pasti meninjau referensi-referensi tentang hukum-hukum yang berkaitan ya, yang sudah ditemukan sebelumnya, membaca referensi. Itu dunia apa itu? Body of knowledge. Iya, dunia pengetahuan yang sudah ada itu ya. Jadi dia pasti juga mengacu ya, merujuk pada temuan-temuan sebelumnya, begitu ya. Lalu dia bereksperimen, menganalisis, lalu membuat kesimpulan ya, dan bisa menunjukkan temuan barunya itu. Nah, begitu ya. Jadi seperti itulah aktivitas riset ya. Jadi sebuah seni untuk mempertemukan 3 dunia. Bisa ditangkap ya kawan-kawan ya? Bisa ya? Ya. Oke, baik. Makasih Firman ya. Mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan kawan-kawan? Ada? Cukup? Cukup Pak. Cukup ya, nggak usah lama-lama kuliah itu ya. Oke. Nanti silakan ditelusuri dari berbagai referensi yang lain ya. Baik, nanti silakan dikabarkan tentang kesiapan ruangan ya, apakah sudah memungkinkan di minggu besok itu untuk menggunakan ruang kelas ya, karena kabarnya kemarin masih dalam renovasi ya. Nanti kita menyesuaikan ya, kalau nanti ternyata belum memungkinkan, kita agendakan via Zoom seperti ini ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan semoga kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan penuh dengan keberkahan. Saya ucapkan selamat terus belajar. Salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.